Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang prinsip desain user interface yang biasa para user interface designer dan UX designer gunakan untuk merancang sebuah user interface di aplikasi mereka. Oke, kita mulai. Jadi apa sih prinsip desain user interface itu? Nah, prinsip desain user interface itu digunakan untuk menyusun atau istilahnya apa ya? Mengarrange aplikasi-aplikasi tersebut menjadi sebuah kesatuan visual yang utuh. Jadi misalnya gini, prinsip desain user interface ini misalnya digunakan di aplikasi Gojek gitu ya. Nah, mereka itu menggunakan beberapa prinsip desain UI untuk istilahnya apa ya? Untuk mempermudah user untuk mengakses program mereka seperti itu. Nah, dari prinsip desain user interface ini terdapat banyak keuntungan juga dari penggunaan prinsip-prinsip ini. Selain untuk memudahkan user juga, prinsip desain user interface ini mengurangi proses yang berjalan di dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ada 12 atau 13 mungkin prinsip desain user interface yang akan Bapak bahas. Nah, di sini ada user compatibility. Apa sih user compatibility itu? Jadi user compatibility itu adalah cara interface untuk masuk ke sebuah sistem. Nah, desainer di sini harus melakukan desain terhadap user karena sifat user yang satu belum tentu sama dengan sifat user yang lain. Misalnya, user yang satu mungkin kalau sering berinteraksi dengan aplikasi, mungkin kalau tombol back biasanya ada di atas, mungkin dia lebih suka tombol back yang ada di bawah. Nah, itu harus berdasarkan user center gitu. Jadi misalnya kalau ada berbeda kebiasaan dari si user tersebut, kita sebagai user designer haruslah mencari jalan tengah gimana supaya semua user bisa bisa merasakan aplikasi tersebut tanpa harus tanpa harus kesusahan. Gimana sih caranya akses aplikasi Gojek misalnya, seperti itu. Terus yang kedua ada product compatibility. Nah, di sini user interface juga selain harus bertumpu pada user, tapi harus bertumpu pada produknya juga. Nah, produknya itu seperti apa? Misalnya kita ambil produk Gojek. Nah, user interface-nya pun harus menyesuaikan dengan produk tersebut. Misalnya kalau brandnya warna hijau, kita bisa menggunakan warna hijau di user interface kita gitu. Terus untuk ada lagi kayak misalnya ada produk anak kecil, nah warna dan rancangan workflow-nya itu harus berbeda juga. Jadi misalnya kalau produknya untuk anak di bawah 12 tahun, nah berarti user interface yang kita gunakan itu harus berdasarkan produk yang kita akan bangun seperti itu. Terus yang ketiga ada task compatibility. User interface bukan hanya memberikan estetika pada aplikasi tersebut, tapi juga harus membantu user untuk melakukan pekerjaannya lebih cepat. Maka dari itu produktivitas user dalam menggunakan aplikasi akan bertambah. Contohnya, kalau di Gojek itu kan ada GoFood, ada GoExpress, ada GoSend atau Go lainnya gitu. Nah, itu bisa mempermudah user untuk melakukan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Terus kita lanjut, di sini ada workflow compatibility. Apa sih workflow compatibility itu? Jadi workflow atau alur kerja pada perancangan user interface sangat penting karena akan sangat membantu user mengorganisasikan pekerjaannya. Seperti yang udah kita bahas kemarin, untuk pembuatan user interface itu kan ada workflow, ada penentuan persona seperti itu. Jadi di prinsip desain user interface itu pendesain atau ya UX researcher itu harus istilahnya mengerti lah gimana workflow-nya, cara membuat user interface yang baik dan benar seperti yang kita pernah bahas kemarin. Nah, itu seperti itu. Terus ada konsistensi. Konsistensi ini adalah user interface ini harus konsisten ya, supaya user nggak kewalahan dan nggak lama-lama juga mempelajari user interface tersebut. Jadi kalau misalnya aplikasi satu dengan aplikasi dua, nah itu kan
pasti user interface-nya berbeda, dan waktu mengaksesnya juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang misalnya usernya cepat belajarnya, ada yang lambat. Nah, itu seperti itu misalnya konsistennya. Konsisten di sini juga misalnya gini, kalau misalnya kita sebelumnya udah pernah merancang user interface yang bla 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 sedemikian rupa gitu ya. Nah, untuk update ke depannya kita juga harus istilahnya menyusun user interface dengan flow yang sama. Nah, itu namanya konsisten. Terus ada familiarity. Familiarity ini apa? Nah, ini jadi user interface itu harus memiliki kesan tersendiri buat user, entah itu ciri khas atau lainnya, sehingga user tidak kebingungan dalam memiliki aplikasi yang ditawarkan. Misalnya kayak Bayu. Kalau pernah pakai di sini pasti ada yang pernah pakai Bayu kan. Nah, untuk di aplikasinya tersebut mereka menambahkan ilustrasi-ilustrasi lucu atau misalnya tombol-tombol lucu supaya mereka user-user itu merasa oh ini Bayu gitu loh. Itu familiarity. Terus ada simplicity. Nah, simplicity di sini adalah jadi user interface ini harus gimana ya? Harus jangan norak lah. Istilahnya jangan norak itu harus bukan estetik ya. Jadi nggak terlalu mencerang lah. Tidak mencolok, nah itu bahasa Indonesianya. Maka dari itu, untuk perancangan user interface sendiri harus dilakukan sesederhana mungkin supaya user juga nggak bingung apa ini mau bikin user interface tapi user juga udah pusing duluan gitu. Itu simplicity ya. Nah, itu lanjut ke accessibility. Accessibility ini apa? Jadi user interface harus mudah diakses. Itu udah jelas. Jadi user di sini bukan hanya bisa harus mudah diakses user interface-nya, tapi user juga harus gimana caranya supaya si user itu cepat belajar dari user interface yang kita buat, seperti itu. Lanjut lagi ada control. Nah, control di sini jadi user interface itu harus terkontrol karena user nggak cuma satu. Nah, banyak juga pengguna itu banyak gitu, bukan cuma satu. Jadi kadang-kadang perilakunya juga macam-macam, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kita selaku desain user interface designer gitu, kita harus juga mengontrol user interface yang kita punya gitu, seperti itu. Terus untuk direct manipulation ini apa? Nah, seperti yang udah kita bahas kemarin, direct manipulation itu adalah tipe interaksi user interface yang dioperasikan secara langsung. Jadi misalnya UI ini harus kita kasih langsung ke user nih, apakah user ini istilahnya mudah apakah user ini bisa berinteraksi langsung dengan user interface kita atau tidak, seperti itu. Terus ada lagi what you see is what you get, atau bisa disingkat YCWH. YCWH ini adalah suatu prinsip yang ada pada user interface, atau mungkin bukan di user interface aja, di desain grafis pun ada seperti ini. Di mana user interface diharuskan terstruktur dan sesuai, sehingga apa yang dilakukan atau dilihat user akan memberikan pengalaman terbaik bagi user. Nah, itu mungkin contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita pencet tombol itu, ya harus perintahnya harus itu juga. Itu what you see is what you get. Nah, itu. Yang 11 ada flexibility. Jadi user interface itu harus fleksibel, jelas. Tadi udah gampang diakses juga, harus fleksibel juga gitu. Fleksibel ini gimana? Maksudnya fleksibel itu harus fleksibel di semua umur, contohnya. Supaya si user itu nggak kebingungan. Kalau misalnya ada user umur 18 tahun dan umur 60 tahun kan itu pasti beda kan ya. Nah, itu harus, makanya kenapa user interface harus fleksibel seperti itu. Terus yang ini ada lagi responsiveness.
Responsive use ini apa? Waktu respon yang digunakan yang diproses oleh user interface untuk mengakses sebuah data. Nah, jadi penting juga di sini untuk user interface designer untuk memperkirakan seberapa responsifkah ini user interface untuk diterapkan ke aplikasi tersebut. Terus di sini terakhir ada invisible technology. Nah, di sini jadi user interface itu kan memang invisible technology ya, yang cuma bisa dirasa. Misalnya gini, saya ngelihat aplikasi Gojek di sini, di sini, dan mereka nggak sadar kalau mereka pernah menggunakan itu. Nah, itu namanya invisible technology. Oke, mungkin sampai sini dulu.